Kita semua merasakan kehilangan yang sangat besar. Tetapi sebagai orang beriman, lebih-lebih kita ingin bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan karena telah menganugerahkan Paus Benediktus kepada gereja dan kepada dunia. Kita ingin menyampaikan rasa hormat yang tinggi kepada almarhum atas semua dan segala yang telah beliau lakukan pada waktu beliau masih di antara kita. Khususnya atas kesaksian iman dan doa-doa beliau untuk gereja dan untuk seluruh umat manusia. Ada begitu banyak komentar yang luar biasa di media sosial tentang kebesaran dan keluhuran Bapak Benediktus ke-16. Kecerdasan intelektualnya yang sungguh luar biasa. Tetapi di balik itu ada kedalaman rohani yang menjadi ciri hidupnya. Dan itulah juga yang menyebabkan beliau pada tahun 2013 mengundurkan diri dengan pertimbangan yang tadi diceritakan oleh Bapak Kardinal karena kesucian dan kedalaman rohaninya yang luar biasa. To all Muslim people in Indonesia, in Arabian countries and throughout the world, Pope Benedict loved them very much, and with a keen and deep intellectual dialectic enhanced interreligious dialogue. May the heart of Pope Benedict live in our heart and keep always alive and positive this dialogue, because all of us are saudara semua, all brothers, fratelli tutti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, bersama-sama dengan umat Katolik di seluruh dunia, kita mengiringi berpulangnya Paus Emeritus Benediktus ke-16 ke rumah Bapa pada hari pemakaman beliau pada hari ini. Kita semua merasakan kehilangan yang sangat besar. Tetapi sebagai orang beriman, lebih-lebih kita ingin bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan karena telah menganugerahkan Paus Benediktus kepada gereja dan kepada dunia. Kita ingin menyampaikan rasa hormat yang tinggi kepada almarhum atas semua dan segala yang telah beliau lakukan pada waktu beliau masih di antara kita. Khususnya atas kesaksian iman dan doa-doa beliau untuk gereja dan untuk seluruh umat manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, sangat banyak ulasan mengenai beliau, baik pada waktu beliau masih di antara kita, maupun sesudah beliau menghadap Tuhan beberapa hari yang lalu. Saya sengaja tidak menggunakan kata wafat atau meninggal, tetapi sengaja menggunakan kata menghadap Tuhan. Menurut rasa bahasa saya, wafat mempunyai nuansa pasif, sementara menghadap Tuhan mempunyai nuansa aktif. Pada suatu saat beliau berkata begini, "Saya hanyalah seorang peziarah yang memulai langkah terakhir ziarahnya di bumi ini." Kata-kata ini mengungkapkan dengan sangat jelas bahwa Paus Benediktus ke-16 sudah sejak lama menyiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Sekian banyak buku telah beliau tulis mengenai Allah, mengenai manusia, mengenai gereja, dan banyak tema yang lain. Tak terhitung jumlah ceramah atau homili yang disampaikan dalam berbagai macam kesempatan. Sekarang, saya bayangkan beliau mengatakan kepada kita dengan mengutip kitab Nabi Yesaya yang tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama. Beliau mengatakan kepada kita, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Semua yang beliau renungkan
Semua yang beliau refleksikan dan selanjutnya beliau tulis, semuanya bermuara di dalam kata-kata itu, yaitu perjumpaan pribadi dengan Allah dari wajah ke wajah. Itulah sebabnya saya membayangkan sekarang ini beliau berkata kepada kita, sesungguhnya inilah Allah kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, seperti apakah Allah yang beliau kontemplasikan, beliau renungkan, beliau refleksikan, dan sekarang beliau jumpai dari wajah ke wajah? Saya yakin bahwa beliau akan mengatakan kepada kita pula bahwa Allah yang beliau jumpai dari wajah ke wajah adalah Allah Sang Kasih. Itulah sebabnya saya yakin tidak salah kalau kita berkata, sekali lagi, itulah sebabnya ensiklik pertama yang beliau tulis sebagai paus, beliau beri judul Allah adalah Kasih. Kita bisa bertanya, dalam rangka apa Paus Benediktus menulis ensiklik ini pada tahun 2005? Jawabannya ada pada pendahuluan ensiklik itu. Saya kutip, dalam dunia di mana nama Allah kadang-kadang dikaitkan dengan balas dendam atau bahkan kewajiban akan kebencian dan kekerasan, pesan ini amat aktual. Tentu bisa ditambahkan juga alasan lain, yaitu ketika Allah tidak lagi diperhitungkan lagi dalam kehidupan sebagian umat manusia zaman ini. Menyatakan Allah adalah kasih selalu merupakan keharusan. Dapat diandaikan juga mengapa beliau memilih nama Benediktus sebagai paus. Kita semua tahu Benediktus adalah pelindung Eropa, sosok yang merintis kebudayaan Kristiani Eropa. Oleh karena itu, kita boleh yakin bahwa dengan menulis ensiklik pertama dengan judul Allah adalah Kasih dan memilih nama Benediktus, dapat ditafsirkan beliau ingin mengajak seluruh umat manusia untuk merawat dan mengembangkan budaya kasih. Dalam refleksi saya bertanya, apakah pewartaan bahwa Allah adalah kasih akan didengarkan oleh dunia yang mempunyai cara berpikir lain, sebagaimana tadi kita dengarkan di dalam Injil? Ketika orang lain bukanlah sesama, tetapi saingan atau bahkan musuh. Ketika Allah dan pesan kasih-Nya tidak diperhitungkan lagi dalam berbagai wilayah hidup manusia yang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada zamannya di Efesus, Yohanes memberi nasihat agar orang mengasihi satu sama lain, sebagaimana dimaklumkan di dalam Injil itu. Tetapi sejarah membuktikan bahwa jemaat di Efesus yang dipimpin oleh Yohanes tidak berhasil mengatasi konflik-konflik berkepanjangan yang terjadi di sana, sehingga pusat gereja awal di Efesus akhirnya hilang. Saya juga membayangkan Paus Benediktus faham besar mengenai dunia yang penuh dengan hal-hal yang berlawanan dengan kasih. Tetapi tetap saja beliau dengan segala macam cara mewartakan bahwa Allah adalah kasih dengan implikasi moralnya dalam kehidupan bersama. Beliau pasti yakin bahwa pesannya akan didengarkan, kalaupun tidak oleh sebagian besar umat manusia, sekurang-kurangnya oleh gereja, oleh pribadi-pribadi dan komunitas-komunitas yang akan menjadi suara hati di tengah-tengah dunia yang banyak mencerminkan hal-hal yang berlawanan dengan kasih. Dan kita semua yakin beliau sendirilah salah satu suara hati di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah dunia yang sangat kuat bagi dunia zaman sekarang
dan bagi gereja yang kita cintai dengan cara hidup beliau yang sederhana. Di tengah-tengah dunia yang mabuk kuasa, beliau berkata dalam sambutan pengunduran dirinya sebagai paus, saya kutip, "Di tengah-tengah Anda ada paus berikutnya. Saya berjanji untuk taat kepadanya." Ungkapan dari seorang yang pasti sangat mulia hatinya. Beliau juga berkata, saya kutip, "Setelah berulang kali memeriksa hati nurani saya di hadapan Tuhan, saya sampai pada kepastian bahwa kekuatan saya karena usia lanjut tidak lagi sesuai dengan tuntutan menjadi paus." Di balik kata-kata itu, saya membaca yang tidak terucapkan dan tidak tertulis. Beliau membiarkan orang lain yang lebih muda daripada beliau sendiri untuk memimpin gereja ini yang mampu menanggapi berbagai macam tantangan dunia yang semakin kompleks. Dan sesudah itu, beliau memilih untuk hidup di dalam keheningan, menjadi pendoa bagi gereja dan bagi umat manusia dalam ketaatan utuh kepada Allah Sang Kasih. Dan sekarang kita yakin beliau menjadi pendoa bagi kita semua, bagi gereja yang sedang berziarah, dan bagi umat manusia yang hidup di dalam arus zaman sekarang ini. Dengan keyakinan bahwa Paus Benediktus menjadi pendoa bagi kita, marilah kita lanjutkan peziarahan iman kita sebagai murid-murid Yesus, semakin tekun dan semakin setia mengikuti Yesus. Tuhan memberkati. Marilah menyatakan misteri iman kita. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, sebelum menerima berkat penutup, kita akan mendengarkan dua sambutan. Sambutan yang pertama akan diberikan oleh Uskup Bandung, Monsinyur Anton Bunyamin, mewakili Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan sambutan kedua akan diberikan oleh Monsinyur Piero Piopo, mewakili Kedutaan Besar Vatikan. Sebelum mendengarkan sambutan, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan Bapak Ibu, para Romo, Paroki Katedral untuk terselenggaranya peristiwa Ekaristi pada sore hari ini bersama dengan semua tamu undangan, terutama dari unsur pemerintahan dan dari perwakilan negara sahabat. Kini saya persilakan Monsinyur Anton untuk menyampaikan sambutan selaku Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas peristiwa iman hari ini. Yang mulia Duta Besar Tata Suci untuk Indonesia, Nuncio Apostolik Monsinyur Piero Piopo, Bapak Kardinal, para uskup, dan para imam yang merayakan Ekaristi, serta para tamu undangan, duta besar, para pejabat pemerintah, biarawan-biarawati, umat sekalian, saudara-saudari yang bersama-sama merayakan Ekaristi, bukan hanya untuk keselamatan jiwa Paus Emeritus Benediktus ke-16 yang telah berpulang kepada Bapa, bukan wafat, berpulang kepada Bapa, sekaligus juga mensyukuri kehidupan yang luar biasa, teristimewa kesaksian imannya. Atas nama para uskup dan gereja Indonesia, umat beriman, kita semua, Konferensi Wali Gereja Indonesia menulis surat duka kepada Sri Paus Fransiskus, yang juga menyatakan kehilangan yang luar biasa bagi gereja Indonesia akan kepergian Bapak Suci Benediktus ke-16. Tetapi juga bersyukur kepada Allah atas anugerah istimewa yang diberikan kepada kita semua karena kesaksian iman dan hidup selama penggembalaannya 8 tahun dari tahun 2005 sampai dengan 2013. Tak henti-hentinya beliau mengingatkan bahaya sekularisme,
di mana hal-hal suci, kekudusan dan kehadiran Allah mau disekularkan. Maka tak heran kalau beliau menulis ensiklik yang pertama, Allah adalah kasih, yang mengajak kita bukan hanya untuk makin memahami, mengimani, tetapi mengalami Allah yang adalah kasih. Harapan berharap kepada Allah yang adalah kasih akan menyelamatkan, yang ditulis dalam ensiklik kedua Spe Salvi. Dan kalau kita berharap kepada Allah yang penuh kasih, yang menyelamatkan kita dan kita mengalami, maka kita tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan-tindakan kasih di dalam kebenaran yang ditulis dalam Caritas in Veritate. Ada begitu banyak komentar yang luar biasa di media sosial tentang kebesaran dan keluhuran Bapak Benediktus ke-16. Kecerdasan intelektualnya yang sungguh luar biasa. Tetapi di balik itu ada kedalaman rohani yang menjadi ciri hidupnya. Dan itulah juga yang menyebabkan beliau pada tahun 2013 mengundurkan diri dengan pertimbangan yang tadi diceritakan oleh Bapak Kardinal, karena kesucian dan kedalaman rohaninya yang luar biasa. Kita bersyukur atas anugerah istimewa ini. Maka dengan perayaan Ekaristi ini juga, selain kita bersyukur mengenangkan di mana beliau setelah pensiunnya menjadi pendoa kita selama hampir 10 tahun untuk menyadarkan kita akan bahaya sekularisme, untuk menyadarkan kita kehadiran nyata Allah yang adalah kasih, agar kita sungguh-sungguh alami dengan hidup kontemplatif, mendoa, menjadi pendoa bagi gereja universal. Dan kini beliau meneruskan doa-doanya di surga untuk kita. Semoga teladan apa yang saksikan, dinyatakan oleh Paus Emeritus Benediktus ke-16 sungguh dapat kita ikuti. Selamat jalan Bapak Suci Benediktus ke-16. Doakanlah kami yang masih berjuang mengalami Allah adalah kasih, untuk berharap kepada Allah yang kasih dan untuk mewujudkan kasih itu dalam kebenaran hidup sehari-hari. Doakanlah kami. Sekian, terima kasih. Bapak Kardinal yang terhormat, para uskup yang terkasih, para imam, biarawan dan biarawati, saudari dan saudara dalam Tuhan. Pertama, di akhir perayaan yang menyentuh hati dan indah ini, saya sangat berterima kasih kepada Kardinal Ignatius Suario yang telah memungkinkan kita semua untuk mengenang almarhum Paus Emeritus Benediktus ke-16, dan untuk homilinya dan penghiburan yang diberikan bagi kita semua. Kedua, saya berterima kasih kepada Monsignor Anton Subianto Bunjamin, Uskup Bandung dan Ketua KBI, dan semua uskup, imam, biarawan, biarawati yang telah seminaris, yang telah mengucapkan duka cita dan kedekatannya dengan Paus Benediktus. Dan ketiga, bagi banyak umat beriman awam yang datang dari berbagai lembaga pemerintah, komunitas, dan paroki, saya juga berterima kasih atas aksi dan kedekatan mereka kepada mendiang Paus Emeritus Benediktus ke-16, kepada Paus Fransiskus, dan kepada Gereja Katolik yang adalah bunda kita. And at the end of this wonderful celebration, I would like also to address from my heart a few words to the authorities of our wonderful Republic of Indonesia. Among us, there is the Ambassador Laurentius Jinangkun, who was Ambassador of Indonesia to the Holy See and now is working with Madam the Minister of Foreign Affairs so closely, taking care of many issues of our homeland and of the relation of Indonesia with all our nation and our international subject. Thank you very much
being here, representing Yang Mulia Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, and representing also in such a way the government of Indonesia this evening. Thank you very much to all of you, dear colleagues, ambassadors, chargés d'affaires, and the diplomats present this evening. You were also at the Nunciatura in these days, signing the Book of Condolences and addressing to me and through me to the Holy Father so wonderful and deep expressions of appreciation for Pope Francis, first of all, and for our beloved Pope Benedict XVI. I thank you also, representative of the Ministry of Agama. I know that the Ministry of Religious Affairs is following carefully also the Catholic Church in Indonesia, as well as all the religions, putting them together for the building and the strengthening of this great nation. Thank you to you very much, Pak Toto, representing the Minister of Religious Affairs, and to many of you, lay engaged Catholic people, servant of this nation, thank you very much for coming. A ustedes también, señores embajadores, encargados de negocios de países hispanos hablantes, mil gracias de todo corazón. El Papa Benedicto XVI amó intensamente esa parte del mundo en la que la fe católica prima y tuvo y jugó un papel grandísimo y muy importante por la construcción de una sociedad libre, auténtica y moderna. Gracias por reconocer en el Papa Benedicto XVI una luz que puede guiarnos todavía y siempre en el camino de la vida. Gracias por estar aquí presentes. Thank you very much also to the ambassadors of European countries. His Eminence the Cardinal during the homily said that Europe was in the heart of Pope Benedict, who chose also this name, encouraging Europe to find again his root, his Christian root, in a very open and kind dialogue with everybody. Thank you for your presence, and thank you for keeping Pope Benedict XVI as a guiding light also to your diplomatic duties. And to all of us here present, I would like to remind the last word of Pope Benedict, "O Lord, I love you," few hours before dying. May this love of God, the affection and the adoration of the mystery of the Trinity, and the deep love of our soul toward Jesus Christ, and toward the presence of Jesus in every one of our brothers and sisters, be a remarkable sign of our faith and of our belonging and serving to the Church, our mother, following precisely the teaching and the example of so great Pope, who was Pope Benedict XVI. Thank you very much for your attention. Terima kasih banyak, and may God keep you safe, going back to home and journeying toward through the new year, toward the final goals of our life. Amen. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan. Pertolongan kita dalam
dalam nama Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. My emotion, dear brethren, was quite great this evening, and I forgot to extend a very heartfelt and loving thanks to the ambassador of Morocco here present, and through him to all Muslim people in Indonesia, in Arabian countries, and throughout the world. Pope Benedict loved them very much, and with a keen and deep intellectual dialectic, enhanced interreligious dialogue. May the heart of Pope Benedict live in our heart and keep always alive and positive this dialogue, because all of us are saudara semua, all brothers, fratelli tutti. Amen. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku demi kesetiaan-Mu, jawablah aku demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Aku teringat akan hari-hari dahulu kala aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus. Ya Tuhan,